Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yuwana Wira Disatya Lamputra, NIM D0611910002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan beku. Yang pertama, proses pembentukan. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk langsung dari pembekuan atau kristalisasi magma. Proses ini merupakan proses perubahan fase dari fase cair, lelehan, melt, menjadi fase padat, yang akan menghasilkan kristal-kristal mineral primal atau gelas. Proses pembekuan magma akan sangat berpengaruh terhadap tekstur dan struktur primal batuan, sedangkan komposisi batuan sangat dipengaruhi oleh sifat magma asal. Karakteristik tekstur dan struktur pada batuan beku sangat dipengaruhi oleh waktu dan energi kristalisasi. Apabila terdapat cukup energi dan waktu pembentukan kristal, maka akan terbentuk kristal berukuran besar. Sedangkan bila energi pembentukan rendah, akan terbentuk kristal yang berukuran halus. Bila pendinginan berlangsung sangat cepat, maka kristal tidak sempat terbentuk dan cairan magma akan membeku menjadi gelas. Proses ini sangat identik dengan pembuatan gula pasir, di mana untuk membuat gula yang berukuran kasar, diperlukan waktu pendinginan relatif lebih lama dibandingkan gula yang berukuran halus. Berdasarkan kecepatan pendinginan ini, maka batuan beku dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu batuan beku plutonik, tipe abisal, dan batuan beku vulkanik yang berturut-turut mempunyai ukuran kristal dari yang paling kasar ke halus. Sedangkan ada lagi batuan beku berdasarkan atas genesa, dapat diberikan menjadi batuan beku intrusif yang terbentuk di bawah permukaan bumi, dan batuan beku ekstrusif yang membeku di atas permukaan bumi. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, sifat fisik. Pengamatan fisik yang perlu diamati adalah warnanya saja. Warna dapat mencerminkan proporsi kehadiran mineral terang, felsik, terhadap mineral berwarna gelap, mafic. Dari pengamatan warna ini dapat memberikan penafsiran kepada tipe batuan asam, menengah, basa, dan ultra basa. Batuan beku asam memiliki warna relatif lebih terang dibandingkan dengan batuan beku menengah atau basa. Yang kedua, tekstur. Pengamatan tekstur meliputi tingkat kristalisasi, keseragaman kristal, dan ukuran kristal. Yang pertama yaitu tingkat kristalisasi. Tingkat kristalisasi dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama holokristalin, seluruhnya terdiri atas kristalin, yaitu yang kedua holohialin, seluruhnya terdiri atas gelas, dan yang terakhir adalah hipohialin, sebagian kristal dan sebagian gelas. Yang kedua adalah keseragaman kristal. Yang pertama adalah equigranular, mempunyai ukuran kristal yang relatif seragam. Yang kedua granular, mempunyai ukuran kristal yang tidak seragam. Yang ketiga, afanitik. Jika batuan kristalin mempunyai ukuran kristal yang sangat halus dan jenis mineralnya tidak dapat dibedakan dengan kaca pembesar. Selanjutnya, ukuran kristal terbagi lagi atas 3. Yang pertama, kurang dari 1 mm, bisa digolongkan halus. Yang kedua, 1 sampai 5 mm dapat digolongkan sedang, dan yang terakhir yaitu lebih besar dari 5 mm, yaitu kasar. Karakter selanjutnya yaitu komposisi. Mineral pada batuan beku dapat dikelompokkan menjadi mineral utama dan mineral aksesori. Mineral utama merupakan mineral yang dipakai untuk menentukan nama batuan berdasarkan komposisi mineralogi, karena kehadirannya pada batuan melimpah. Contoh ortoklas, plagioklas, kuarsa, piroksen, dan olivin. Selanjutnya, mineral aksesori adalah mineral yang keberadaannya pada batuan tidak melimpah namun sangat penting dalam penamaan batuan. Misalnya biotit atau hornblende pada granit biotit atau granit hornblende. Mineral yang sangat halus misalnya pada batuan yang bertekstur afanitik cukup disebutkan kelompok mineralnya saja, misalnya mineral felsik, intermediate, atau mineral mafic. Contoh riolit tersusun oleh mineral felsik. Karakteristik yang terakhir yaitu struktur. Struktur pada batuan beku adalah kenampakan hubungan antara bagian-bagian batuan yang berbeda. Struktur ini sangat penting di dalam menduga karakteristik keteknikan. Misalnya pada batuan beku yang berstruktur kekar tiang, kolumnar join akan mempunyai karakteristik keteknikan yang berbeda dengan batuan beku yang bertekstur kekar lambaran, sheeting join. Kedua struktur ini hanya dapat diamati di lapangan. Macam-macam struktur yang sering dijumpai pada batuan beku adalah massif, bila batuan pejal tanpa retakan atau lubang gas. Yang kedua, terretakan, bila batuan mempunyai retakan, kekar tiang atau kekar lembaran. Yang ketiga, vesikular, bila terdapat lubang gas korian jika lubang gas tidak saling berhubungan, kumisan jika lubang gas saling berhubungan, aliran bila ada kenampakan aliran pada orientasi lubang gas. Yang terakhir yaitu amigdaloidal, bila lubang gas terisi oleh mineral sekunder. Selanjutnya, contoh deskripsi batuan beku yang saya temukan di sekitar, yaitu sampel di sekitar
kota saya, yaitu kota Makassar. Yang pertama, deskripsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warna batuan. Warna segarnya hijau keabu-abuan. Warna lapuknya yaitu coklat. Struktur batuannya masif. Teksturnya terbagi menjadi 4, yaitu derajat kristalisasi hipokristalin, granularitasnya vanirik avanitik, bentuk kristal euhedral subhedral, relasinya yaitu inequi granular. Komposisi mineralnya yaitu biotit 40%, plagioklas 10%, hornblende 10%, piroksin 35%, dan mineral lain 5%. Jenis batuannya adalah batuan beku intermediate. Nama batuannya yaitu batu basalt. Genesa dan kegunaannya. Basalt merupakan batuan avanitik dari kelompok gabbro. Basalt sebagian besar terbentuk sebagai lava, jadi pembukuannya terjadi dengan cepat. Dan ukuran butirnya menjadi lebih kecil-kecil karena pengaruh suhu yang turunnya sangat cepat. Bentuk yang paling banyak terdapat berupa lembaran yang mendominasi dari batuan beku. Batuan ini berhubungan dengan sabuk organik sehingga penyebaran dari lava basalt sangat luas sekali, bahkan sampai 200.000 mil persegi, dengan ketebalan maksimum 6.000. Batuan basalt berguna sebagai pengeras jalan, bendungan, landasan kereta api, jembatan, keramik dinding, rumah, dan tembok. Jadi, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.